Secara etimologi, kata reklamasi berasal dari bahasa Inggris, yakni reclaim dan reclamation yang berarti memperbarui. Reklamasi bertujuan mengubah wilayah daratan rendah yang berair menjadi wilayah untuk kegiatan ekonomi strategis. Hampir sebagian besar wilayah reklamasi dimanfaatkan untuk aktivitas komersial, pemukiman, hingga kebutuhan logistik yang berhubungan dengan kehidupan banyak orang. Reklamasi merupakan proyek yang kompleks dan membutuhkan keseriusan serta sinergi dari banyak ahli di berbagai bidang. Selain itu, dibutuhkan teknologi yang sangat mahal, peralatan dan para ahli yang berpengalaman untuk melakukan proyek ini. Pelaksanaan reklamasi di Indonesia juga melibatkan para ahli dan teknologi dari luar negeri yang telah memiliki pengalaman dan jam terbang lebih banyak dalam mengerjakan proyek-proyek reklamasi. Umumnya, reklamasi perairan dibagi menjadi dua macam. Pertama, reklamasi yang menempel atau menyatu dengan garis pantai. Dan yang kedua, reklamasi lahan yang terpisah dari pantai daratan induk. Ada 4 macam sistem reklamasi sesuai dengan pertimbangan, tujuan reklamasi, kondisi dan lokasi lahan, serta ketersediaan sumber daya. Keempat sistem tersebut adalah sistem timbunan hydraulic fill, dibuat tanggul terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pengurugan. Sistem timbunan, pada daerah tropis yang mempunyai curah hujan yang tinggi, sistem ini sangat cocok untuk diterapkan. Metode inilah yang paling populer di Indonesia. Sistem ini dilakukan dengan cara menimbun atau menguruk lahan yang akan direklamasi sampai muka lahan berada di atas muka air laut. Diikuti dengan perlindungan sistem perbaikan tanahnya. Berikut ini adalah tahapan dalam pengerjaan hydraulic fill. Sistem timbunan blanket fill, tanah diuruk terlebih dahulu, kemudian tanggul atau sistem perlindungan dibuat. Daerah yang ketinggiannya di bawah permukaan laut bisa aman terhadap banjir apabila dibuat tembok penahan air laut sepanjang pantai. Ini merupakan salah satu keuntungan dari sistem timbunan. Selain itu, tata lingkungan yang baik dengan perletakan dan tatanan sesuai dengan perencanaan bisa menjadi tempat rekreasi yang menarik. Berikut adalah tahapan pengerjaan blanket fill. Sistem polder, sistem ini dilakukan pada lokasi dengan posisi drainase yang baik. Untuk Indonesia yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi, sistem reklamasi ini kurang cocok untuk diterapkan. Sistem ini dilakukan dengan cara mengeringkan daerah yang akan direklamasi dengan memompa air yang berada di dalam tanggul kedap air untuk kemudian dibuang keluar dari daerah lahan reklamasi. Keberhasilan dari sistem ini sendiri adalah menjaga atau mempertahankan kondisi muka air tanah, diperlukan pompa untuk mengatur ketinggian muka air tersebut. Sistem ini sangat bergantung pada pompa. Jika pompa mati, maka kawasan akan tergenang air. Berikut ini adalah tahapan dalam pengerjaan polder. Sistem kombinasi, reklamasi cara ini merupakan gabungan sistem polder dan sistem timbunan. Setelah lahan diperoleh dengan metode pemempaan, lalu lahan tersebut ditimbun sampai ketinggian tertentu, sehingga perbedaan elevasi antara lahan reklamasi dan muka air laut tidak besar. Keuntungan sistem ini adalah meningkatkan kinerja sistem polder yang bergantung pada pompa. Jika nantinya pompa mati, hal itu tidak akan terjadi masalah karena daerah yang kering telah ditimbun. Kekurangan sistem ini adalah rentan terhadap terjadinya penurunan daya dukung tanah sehingga menyebabkan rendahnya stabilitas timbunan. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kelongsoran. Berikut ini adalah tahapan dalam pengerjaan kombinasi. Perencanaan reklamasi meliputi penentuan lokasi, sumber material reklamasi, penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan penyusunan rencana detail. Untuk menentukan lokasi reklamasi, maka pastikan sesuai dengan rencana tata ruang dan mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan hidup, dan sosial ekonomi. Aspek teknis yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi mencakup kondisi hidrooceanografi, hidrologi, batimetri,
topografi, geomorfologi, dan geoteknik, dan pertimbangan aspek lingkungan hidup. Dengan perencanaan yang baik, reklamasi memberi manfaat yang positif. Untuk itu, setiap kegiatan reklamasi harus direncanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.